juga, Gita Diana. Kalian bisa subscribe channel kita berdua ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, baik, di sini saya berjumpa lagi dengan Bidan Sumul ya, Masya Allah, tambah cantik aja Bu. Aduh, makasih ya. Oke, dari tema ini kita mau bahas apa ya? Tentang proses ke Taiwan aja nih sepertinya ya. Proses ke Taiwan. Ada yang sudah tahu negara Formosa ya, negara Formosa atau negara Taiwan. Banyak yang sudah bekerja di sana dan luar biasa mereka sukses. Ya. Jadi sudah banyak yang punya usaha, sudah banyak yang jadi bos juga ya, atau mungkin kedengarannya TKW atau TKI, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita meraih kesuksesan ya. Iya, betul banget ya. Gimana sih untuk Bidan Sumul ya, luar biasa di sana sudah 4 tahun guys. Alhamdulillah ya bisa bertahan 4 tahun ya. Di sana kerja apa sih Mbak? Kalau di sana pekerjaannya sebagai caregiver ya, caregiver atau perawat lansia ya, di panti jompo maupun rumah sakit jompo ya. Di klinik ya, di klinik ya. Di sana menjaga berapa pasien? Kalau pertama itu awal itu saya ditempatkan di lantai 5. Nah, kebetulan lantai 5 itu kebanyakan pasien yang menggunakan oksigen Mbak Gita. Kemudian oksigen, kemudian ada pakai selang kateter, kemudian pakai NGT juga. Nah, di situ karena memang lumayan penyakitnya agak lumayan, saya untuk menjaga kurang lebih 13 orang. 13 orang ya, untuk 1 orang penjaga. 1 orang penjaga. Luar biasa ya. Tapi ada 1 lagi yang membantu, cuman 1 orang itu tugasnya dia membantu 2 lantai. Lantai saya kemudian lantai bawahnya lagi seperti itu. Jadi ada yang bantuin juga. Jadi di sana kebetulan pakai selang kateter, pakai selang oksigen dan lain sebagainya. Itu benar-benar semi rumah sakit ya. Kalau yang mau kerja di sana benar-benar tadak ya Mbak ya. Iya. Memang syaratnya apa saja sih Mbak untuk bekerja di Taiwan? Syarat yang pertama itu minimal usia, kalau yang sekarang itu 18 tahun ya teman-teman ya. Kemudian pendidikannya minimal SMA atau yang sederajat, baik SMK maupun SMA maupun STM juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian dia harus ijazahnya memang harus ada ya. Dan kemudian nanti ijazahnya juga bakalan dicek, kurang lebih seperti itu. Tinggi badannya juga ada, tinggi badannya. Kenapa sih harus tinggi badan juga memprioritaskan untuk bekerja di Taiwan? Kenapa harus ada minimalnya gitu? Soalnya kalau misalnya orang Taiwan itu mayoritas, sebenarnya nggak semuanya juga, mayoritas itu lumayan tinggi-tinggi ya. Biasanya kisaran antara 165 sampai mungkin bisa jadi 180 lebih. Kisarannya segitu. Makanya tinggi badan dan berat badan itu agak lumayan diinikan ya. Terutama pada mungkin yang berat badannya agak kurang, kita sarankan untuk menambah berat badan ya. Iya. Terus gimana untuk proses kesananya Mbak? Berapa lama? Prosesnya kalau dulu itu saya proses pembelajaran kurang lebih 2 minggu, kemudian proses di PT kurang lebih juga 2 minggu. Jadi saya jangka waktu 1 bulan kurang lebih, alhamdulillah sudah berangkat ke sana. Berarti termasuknya cepet banget ya Mbak, 1 bulan udah dapat job, 2 minggu terus hanya belajar bahasa Mandarin. Kira-kira berarti berapa lama? Belajar bahasa Mandarin selama di LPK sini. LPK ini kurang lebih jangka waktu 2 minggu juga. 2 minggu ya guys ya. Di PT tapi tetap kami mempelajari bahasa itu juga. Terus kemudian nyampe sana pun kita masih tetap belajar. Cuman secara langsung ya. Kalau di sana kan langsung bertemu dengan langsung bertemu sama bos, kemudian sama pasien, kemudian sama teman-teman sejawat yang lain. Jadi langsung gitu ya. Berarti di sana ada jam tambahan atau karena memang baru kerja di sana biasanya kan ada jam tambahan karena memang bahasa benar-benar non dari Taiwan, otomatis kan kita belum tahu. Iya betul. Ada jam tambahan kan? Ada. Kebetulan kalau saya dulu memang disarankan 1 jam setelah kita pulang itu menonton televisi 1 jam. Soalnya biar kita terbiasa dulu mendengar suaranya mereka nih, cara ngomongnya kayak apa sih. Soalnya pada saat saya pertama ke sana agak lumayan pusing mendengarkannya ya. Soalnya pelafalan lause saya sama yang orang sana asli itu agak lumayan berbeda. Intonasinya mungkin ya Mbak Gita ya, intonasinya agak lumayan berbeda gitu. Jadi biar kita agak lumayan terbiasa suruh mendengarkan televisi dulu. Terus kemudian ada belajar bahasa juga, tambahan biasanya 1 jam. 1 jam, 1 jam dari setelah kerja. Iya. Semuanya di sana berapa shift? Di sana kami ada 2 shift.
gitu nih. Karena kok bisa sampai 4 tahun, apa dari makanannya, kulinernya, atau dari cuacanya, atau dari wisatanya bahkan? Oke, pertama itu sebenarnya yang bikin betah itu pasti yang pertama gajinya ya. Karena gajinya iya betul sekali. Gajinya kebetulan itu sebenarnya saya juga pernah merantau, cuman di Kalimantan. Gajinya juga lumayan, cuman gaji di Taiwan itu istilahnya 3-4 bulan saya di merantau di sana, di Taiwan itu cukup 1 bulan saja saya bekerja istilahnya gitu. Jadi mempersingkat waktu lah ya. Jadi yang pertama itu pasti gaji ya. Dari sana agak lumayan sehingga bisa punya tabungan, sama buat makanannya agak lumayan enak juga. Yang kedua itu makanan ya. Makanannya itu walaupun banyak orang bilang makanan Taiwan di luar negeri itu nggak ada rasanya, tapi kalau untuk masalah jajanannya sebenarnya nggak kalah juga sama masakan Indo, enak-enak. Iya, terutama kayak cipai itu kan, cipai enak juga mbak kita. Iya, itu ciri khas sana yang membuat kita kangen Iya, kalau betul sudah pulang sekali. di Indonesia ya. Itu terutama cipai juga harganya murah juga ya mbak kita kan. Betul, sekitar 60 sampai 70 NT. Tuh kan. Dan itu segini guys sayangnya. Iya, daging semua, kriuknya. Tuh kan. Pokoknya bumbunya itu berbeda dengan sini. Walaupun di sana cuma pakai lada, tapi ya memang sudah ciri khas sana gitu. Bumbunya memang di Indonesia jarang ada. Iya betul, makanya rasanya kalau cipai-cipai di Indonesia nih rasanya agak aneh ya. Karena bumbunya berbeda. Mungkin di sini pakainya bon cabe mungkin ya. Mungkin sepertinya ya. Jadi agak-agak beda sama yang aslinya memang realnya di sana ya teman-teman. Berarti Mbak Sumul sangat suka dengan cipai. Oh iya, favorit. Terus apa lagi Mbak? Mungkin Cencunaicha. Oh ya, Cencunaicha itu juga menjadi khas sana, primadona sana, the best seller di Taiwan ya. Cencunaicha. Kalau di sini biasanya di boba ya namanya. Boba. Jadi percampuran antara susu dengan teh, tapi dikasih bubble kayak gitu. Tapi rasanya pun rasa perbobaan di Indonesia sangat berbeda. Iya. Memang beda banget. Jadi rasanya kalau di sana tuh rasanya enak banget, kalau di sini ya enak aja gitu ya. Cukup kayak gitu ya. Arah susunya mungkin berbeda ya. Kalau di sana itu susunya itu sienai itu benar-benar pekat, benar-benar enggak bau kayak di sini kan encer-encer kepriyosi ya. Iya, rasanya agak-agak encer kalau di sini lebih ya. Makanya saya juga bingung gak kita kok di sini rasanya padahal sama-sama boba tapi kok agak lebih encer. Kalau di sana kan pekat kayak gimana gitu ya. Ya memang kayak tiennya itu manisnya juga pas gitu, iya. Terus ada lagi makanan sana yang mungkin sangat dikangeni setelah pulang dari Indonesia 2 tahun 3 tahun ya. Perkangenan itu biasanya makanan yang hoko-hoko. Hoko. Kalau di sini apa ya bagi kita? Sabu-sabu. Ya, sabu-sabu. Itu guys. rasanya juga beda. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang membawa bumbu-bumbu yang semacam bumbu-bumbu serimut, kalau enggak bumbu grill ya. Itu agak-agak lumayan mirip kalau yang dari sana asli, dari Taiwan asli. Tapi kalau yang untuk di Indonesia, terus terang sampai sekarang itu saya keliling Cilacap itu belum ada yang rasanya menyamai rasa di sana. Makanya yang kangennya paling ya makanan-makanan itu yang memang ciri khas di sana. Bumbunya pun khas dengan sana gitu. Rasanya kangen, pengennya rasanya makan street food yang seperti itu gitu. Harusnya street foodnya cilok, ya yang pedes-pedes berkuah ya. Di sana juga jangan khawatir, tetap ada nggak sih makanan Indonesia di sana? Oh ada dong, di sana itu ada rumah makan Indo. Kalau nggak toko Indo itu juga ada ya. Toko Indo itu tersebar di setiap daerah itu pasti ada. Baik misalnya di Taoyuan, di Taipei, di Taichung dan lain sebagainya, itu masing-masing tempat itu pasti ada toko Indo. Kemudian ada warung makan Indonesia juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau melancong ke sana, kalau nggak mungkin mau menjadi pahlawan dewasa juga ke sana, itu nggak usah takut. Karena di sana itu terdapat rumah makan Indo dan toko Indonesia yang pastinya kalian bisa membeli keperluan kalian dari Indonesia itu di sana ya. Dan rasanya pun mirip-mirip di Indonesia ya, kurang lebih, namanya yang masak juga orang Indonesia ya. Iya. Jadi nggak usah takut ya buat kelaparan di sana, karena di sana yang penting ada ininya guys. Betul. Kita ke sana tujuannya mencari cuan ya guys ya. Mencari cuan. Terus bawa uang nggak dari sini ke sana? Kebetulan dulu saya bawa uang itu menukarkan uang cuma 2000 NT. Jadi kurang lebih 1 juta ya. Dan itu alhamdulillah cukup. Cukup sampai gajian ya? Iya, cukup sampai gajian alhamdulillah ya. Yang penting di sana teman-teman itu nggak boros ya. Jadi jangan boros. Iya, betul.
kali itu kami diajarin, istilahnya kami dipackingi ya, kurang lebih jangka waktu 2-3 minggu. 2-3 minggu. Tapi lumayan sudah agak nyantel gitu, agak tahu lah, nggak pusing banget seperti pas pertama. Iya, pas awal aduh ya. Ya mungkin udah diomong aduh, pen-pennya kalau udah orang sana udah pen kayak itu udah aduh masalah, jadi kita insecure sendiri ya. Iya, betul. Terus di sana betah sampai 4 tahun ini, triknya apa sih, apa ada kiat-kiat tertentu gitu? Oh gini, sebenarnya pada saat awal saya ke sana terus terang itu rasanya berat sekali ya. Terus terang juga rasanya ingin pulang pada saat pokoknya udah selesai potong gaji, kepengennya itu pulang. Tapi terus alhamdulillah ternyata setelah potong gaji selesai, karena sudah mungkin terbiasa juga dengan pekerjaannya, itu alhamdulillah semakin nyaman. Semakin nyaman. Iya, berarti pas awal sebenarnya triknya itu harus dipaksa. Karena rasanya kita ke sana itu memang berat, kerjaannya pun berat. Terus juga lingkungannya juga belum terbiasa dengan lingkungan itu, tapi pemaksaan. Bisa karena terbiasa sebenarnya sih. Triknya itu makanya bisa bertahan sampai lama ya. Iya, kayaknya gajinya juga besar ini ya. Iya, gaji Taiwan agak lumayan besar ya. Kira-kira berapa ini Mbak kalau gaji Taiwan 1 bulan? 1 bulan kemarin terakhir sih, kalau zaman saya waktu itu kan saya sudah sekarang berarti pulang hampir 3 tahun ya, 2,5 tahun sampai 3 tahun lah kurang lebih. Kalau dulu pas zaman itu kurang lebih saya terima kisaran 13 sampai 14 juta. Tapi kalau sekarang ini kan karena UMR-nya pun kan sudah naik, gaji pokoknya kan sudah naik. Gaji pokoknya aja kalau sekarang kan teman-teman kalau tahu itu 12,5 ya kurang lebih. 12.500.000 itu cuman gaji pokoknya aja teman-teman. Belum sama lemburan ya. Belum sama lemburannya, jadi pasti di atas itulah istilahnya ya, agak lumayan tinggi ya. Terus kenapa memutuskan untuk pulang Mbak? Kan di sana sudah betah, Iya. sudah dapat cuan banyak. Ini uangnya ini untuk usaha atau untuk apa? Oke. Gini. Jadi biar sebenarnya- memotivasi mereka gitu. Oke. Sebenarnya waktu itu kepengennya nambah, soalnya kan karena gaji di sana udah lumayan. Kemudian pekerjaannya sudah terbiasa, kalau bahasa orang sana kan cingsong ya, udah ringan lah istilahnya ya, karena sudah berjalan bertahun-tahun juga sampai 4 tahun udah agak lumayan ringan. Sebenarnya kepengennya waktu itu ditambah, cuman disarankan sama orang tua untuk pulang, untuk menikah, jadi menikah. Terus kemudian tadi pertanyaannya kan Mbak Gita tanya uangnya untuk apa ya? Kalau uangnya untuk apa itu sebagian saya gunakan untuk membuka usaha walaupun kecil, untuk ya istilahnya nunut makan ya, bahasanya orang Apak ya, nunut mangan sih, penting nunut mangan disit gitu. Jadi setengahnya buat usaha, setengahnya yang lain itu saya pergunakan untuk yang lain. Begitu. Wah, luar biasa ya guys. Ya Allah, harus dicontoh. Jadi pulang dari sana itu nggak boleh menghambur-hamburkan uang di sana, nanti boros apa ini dan mumpung lagi masih kerja dan lain sebagainya, tapi harus ditabung ya. Kebetulan ini Mbak Sumul itu langsung bisa untuk usaha walaupun kecil-kecilan, tapi ya itu karena kontrak ya, karena kontrak jadi mengingat waktu, bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Juga di sana saya sistemnya target ya teman-teman ya, sistem target seperti mungkin yang lain kebanyakan juga seperti itu ya. Jadi istilahnya bulan ini saya harus mengirim berapa, pokoknya setiap bulan saya ada target minimal harus ada dikirim. Betul, dan saya di sana pegang itu cuman berapa ribu NT aja, saya memang sengaja seperti itu. Soalnya takutnya kalau saya pegang semuanya di sana uangnya itu habis. Jadi mendingan saya kirim ke rumah, mungkin untuk investasi di tanah atau di sawah dan lain sebagainya, itu lebih nilai jualnya bakalan naik kalau saya pulang. 4 tahun kemudian alhamdulillah juga naik kan. Jadi kalau misalnya saya pegang uang dalam bentuk uang di bank itu bisa habis, tapi kalau saya investasikan ke tanah ataupun sawah itu insya Allah nilai jualnya lebih tinggi gitu ya. Jadi harus target, harus semangat. Semangat guys. Jadi mungkin seperti itu saja ya guys untuk bincang-bincang kita seputar Taiwan. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe Bidan Sumul.